Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 23. Di sini kami akan mengerjakan tugas remedial blok traumatologi. Kami terdiri dari 2 anggota. Yang pertama, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ananda Livanka Putra Yardi, NIM J5001-80105. Saya bersama rekan saya, namanya Mas Syahkur Elang Bakdui, NIM J5001-80102. Di sini kami akan membahas soal yang nantinya skenario-nya akan dibacakan oleh rekan saya, Mas Syahkur. Silakan, Mas Syahkur. Baik, terima kasih Mas Ananda. Di sini untuk skenario-nya saya bacakan. Ada seorang laki-laki yang berumur 50 tahun datang dengan luka pada kaki kanannya. Lalu pada pemeriksaan fisik didapatkan luka dalam menggaung, basah, dan keluar pus pada luka tersebut. Pada sekitar luka terdapat jaringan yang hitam dikelilingi kulit kemerahan. Lalu dokter dilakukan debridemen dan juga dipasang tampon. Berdasarkan klasifikasi luka pembedahan, maka luka operasi di atas termasuk dalam kategori luka bedah kelas berapa? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita sebelumnya akan membahas tentang luka. Next. Nah, pertama kita akan belajar tentang definisi luka. Jadi luka secara definisi itu merupakan kerusakan anatomis yang ditandai dengan pemisahan jaringan karena bisa disebabkan karena kekerasan ataupun trauma. Lalu untuk tingkat keparahannya itu tergantung dari besarnya trauma yang diterima oleh jaringan. Dan juga luka itu terjadi karena adanya fungsi anatomis yang terjadi atau gangguan pada patologisnya dapat terjadi secara internal maupun eksternal yang dapat mengenai organ tersebut. Nah, ini adalah contoh gambarannya. Itu pada gambarnya terdapat luka yang di pinggirannya itu berupa adanya inflamasi ataupun peradangan. Next, lanjut. Nah, lalu untuk etiologi lukanya itu, di sini kami mendapatkan 5 etiologi. Pertama, di sini ada trauma benda tumpul atau tajam. Jadi maksudnya di sini itu seperti contohnya kita terkena tusukan pisau. Jadi kita terkena tusukan pisau nantinya akan mengakibatkan trauma atau luka yang dapat mengenai kulit kita dan juga apabila lebih parah itu dapat mengenai organ dalam kita. Nah, lalu apabila mengenai organ dalam akan terjadi suatu pendarahan yang nantinya apabila tidak tertangani maka akan menyebabkan shock hipovolemik. Lalu yang kedua di sini diakibatkan karena zat kimia. Zat kimia di sini yang dimaksud adalah kemungkinan tubuh kita itu terkena suatu cairan kimia yang dapat bersifat asam ataupun basa. Yang nantinya tubuh kita ataupun kulit kita nanti tidak dapat meresponnya sehingga akan terjadi suatu kerusakan struktur kulit yang dapat menyebabkan perubahan kulit kita. Lalu yang ketiga itu adanya ledakan. Ledakan di sini merupakan trauma fisik baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pada trauma ledakan ini biasanya penderita akan mengenai beberapa organ seperti telinga ataupun kardiovaskular. Lalu lanjutnya di sini adalah sengatan listrik. Sengatan listrik ini merupakan trauma yang diakibatkan karena tubuh kita itu merespon tegangan yang terlalu besar sehingga tubuh kita tidak kuat dan nantinya akan mengakibatkan suatu manifestasi klinis itu adalah spasme pada otot. Lalu yang kelima adanya gigitan hewan. Gigitan hewan ini tuh disebabkan karena adanya hewan yang menggigit suatu tubuh kita dan nantinya akan terjadi perubahan struktur kulit kita. Lanjut. Nah, lalu untuk luka itu pastinya akan terjadi penyembuhan. Untuk penyembuhan luka tersebut itu ada beberapa fase atau beberapa proses. Pertama ada inflamasi, proliferasi, dan juga maturisasi. Next. Nah, pertama di sini adalah inflamasi. Fase inflamasi ini merupakan suatu fase pertama kali reaksi tubuh kita. Fase ini tuh bertujuan untuk menghentikan pendarahan, membersihkan luka dari benda asing, dan juga membersihkan dari bakteri.
Nah, setiap luka di sini tuh akan terjadi pendarahan ataupun putusnya pembuluh darah. Maka tubuh kita di sini akan merespon atau homeostasis dengan cara agregasi trombosit, yaitu yang bertujuan untuk membekukan darah dan juga agar tidak terjadi pendarahan kembali. Di situ juga ada gambarannya. Di situ ada pertama adalah bleeding ataupun pendarahan. Lalu di sampingnya juga ada inflamasi. Pada inflamasi di sini terdapat juga makrofag dan juga adanya benda asing yang nantinya akan dibersihkan untuk tidak terjadi suatu infeksi yang lebih parah lagi. Next. Nah, lanjut yang kedua di sini adalah proliferasi. Proliferasi ini atau disebut juga dengan pembuatan atau munculnya pembuluh darah baru yang diakibatkan karena rekonstruksi. Yang berperan dalam proses ini tuh yaitu adalah fibroblast. Jadi nantinya itu fibroblast itu akan mengarah ke luka tersebut dan nantinya akan dapat mengeluarkan beberapa substansi seperti kolagen, elastin, dan juga fibronektin. Nah, substansi ini tuh akan berfungsi sebagai bahan atau untuk membuat bangunan yang baru seperti pembuatan pembuluh darah yang baru yang nantinya akan menjadi lebih baik lagi ataupun normal. Next. Ini yang ketiga, yang terakhir maturisasi ataupun remodeling. Pada fase ini tuh dapat terjadi penyembuhan luka. Untuk lama atau tidaknya itu tidak bisa ditentukan secara pasti, yang itu tergantung dari kedalaman dan juga keluasan luka. Tujuan dari fase ini tuh untuk membentuk suatu struktur atau jaringan yang lebih kuat lagi, yang nantinya akan menjadi suatu jaringan yang baru dan normal seperti fisiologisnya. Next. Nah, ini suatu ringkasan gambaran dari proses di mana terjadinya pendarahan, lalu akan dilanjutkan dengan fase inflamasi. Pada fase inflamasi di sini akan terjadi pembentukan penggumpalan darah yang bertujuan untuk menghentikan pendarahan. Lalu lanjut dengan fase proliferasi, diperankan oleh fibroblast yang berfungsi untuk membentukkan suatu jaringan baru dengan cara mengeluarkan substansi-substansi tersebut. Setelah itu akan terjadi remodeling atau maturisasi ataupun juga dengan penyempurnaan. Jadi jaringan yang rusak itu akan diperbaiki untuk lebih kuat dan lebih berfungsi seperti normalnya. Next. Ya, baiklah. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu definisi luka, kemudian etiologi luka, dan proses penyembuhan luka, sekarang kita akan mempelajari tentang klasifikasi luka pembedahan. Untuk klasifikasi luka pembedahan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada derajat 1 atau luka bersih, clean wound. Kemudian ada derajat 2, luka bersih terkontaminasi atau clean contaminated wound. Dan yang ketiga ada luka terkontaminasi atau contaminated wound. Dan yang terakhir ada luka derajat 4 atau luka kotor, namanya dirty wound. Ya, pertama kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah derajat 1, luka bersih atau clean wound. Jadi, luka bersih adalah luka yang tidak terdapat infeksi dan tidak terjadi proses peradangan. Nah, biasanya luka bersih itu lukanya tertutup. Kemungkinan untuk terjadi infeksi itu sekitar 1 sampai dengan 5%. Ini merupakan salah satu contoh gambaran luka bersih di mana tidak terdapat tanda-tanda inflamasi dan tidak terdapat tanda-tanda infeksi. Kalau terdapat tanda-tanda inflamasi di sekitarnya akan merah, sedangkan di sini tidak terdapat tanda inflamasi. Berarti termasuk luka derajat 1. Nah, contoh-contoh luka derajat 1 ada apa saja? Yang pertama ada operasi pengangkatan tumor. Jadi pada saat pengangkatan tumor itu kan tidak terdapat adanya infeksi dan lain-lain, sehingga bisa dikatakan pada operasi pengangkatan tumor itu lukanya yang dirobek itu adalah luka yang bersih. Selanjutnya adalah operasi tulang. Biasanya operasi tulang ini dilakukan pada fraktur-fraktur
yang tertutup. Nah, fraktur-fraktur tertutup ini kita buka kulitnya, kemudian kita perbaiki tulangnya, sehingga itu termasuk clean wound atau luka bersih. Kemudian yang terakhir ada operasi bypass. Operasi bypass ini merupakan suatu operasi yang dilakukan pada pembuluh darah ketika pembuluh darah itu terdapat suatu sumbatan, baik itu trombus atau emboli. Ya, selanjutnya ada derajat 2. Derajat 2 atau luka bersih terkontaminasi. Jadi luka bersih terkontaminasi adalah luka pembedahan di mana luka ini dilakukan oleh seorang ahli atau pembedahan yang dilakukan oleh seorang ahli, tetapi terkontaminasi saat melakukan pembedahan. Nah, pada luka derajat 2 ini kemungkinan terjadi infeksinya sekitar 3 sampai dengan 11%. Ini merupakan salah satu contoh luka derajat 2. Kemudian derajat 3 atau luka terkontaminasi, contaminate wound. Luka terkontaminasi adalah luka segar, luka akibat kecelakaan dan operasi dengan kerusakan besar yang dilakukan dengan teknik aseptik atau terkontaminasi dari saluran cerna. Jadi untuk luka derajat 3 ini kemungkinan terjadi infeksinya sekitar 10 sampai 17%. Jadi pada luka terkontaminasi ini sering terjadi pada orang-orang yang kecelakaan karena pada orang-orang kecelakaan itu lukanya langsung terkontaminasi dengan benda-benda asing dari luar seperti tanah dan lain-lain. Ya, contoh luka derajat 2 adalah yang pertama, luka operasi abdomen. Ketika seorang dokter melakukan operasi di bagian perut, itu merupakan salah satu indikasi terjadinya luka bedah derajat 2 karena pada abdomen itu terdapat banyak sekali organ-organ yang mengandung banyak bakteri. Salah satu contohnya adalah usus halus, usus besar, itu merupakan organ yang banyak bakteri. Apabila terjadi kesalahan dalam operasi sehingga merobek organ-organ tersebut, dapat mengakibatkan infeksi sehingga luka bersih itu dapat terkontaminasi oleh bakteri. Selanjutnya luka operasi torak. Nah, di torak itu terdapat salah satu organ pernapasan, saluran pernapasan, di mana ketika saluran pernapasan itu terjadi kerusakan, yang kita tahu sendiri bahwa pernapasan itu tempat keluar masuknya udara, sehingga dan juga termasuk salah satu tempat aliran keluar masuknya bakteri, sehingga dapat menyebabkan luka bersih itu terkontaminasi. Yang terakhir ada histerektomi atau pengangkatan uterus. Kemudian kita lanjutkan dengan derajat 3. Tadi derajat 3 itu luka terkontaminasi. Contohnya yang pertama adalah kecelakaan tadi karena lukanya langsung terkontaminasi dengan benda-benda yang ada di sekitar tempat kecelakaan, baik itu tanah dan lain-lain. Selanjutnya adalah luka tembak. Ketika seorang mengalami luka tembak, itu peluru akan masuk ke dalam tubuh. Peluru merupakan benda asing yang tidak steril sehingga luka tersebut menyebabkan luka yang langsung terkontaminasi dengan benda asing. Yang ketiga adalah luka tertusuk paku berkarat. Jadi paku berkarat itu merupakan salah satu benda kontaminan yang dapat mengakibatkan salah satu penyakit yang namanya adalah tetanus. Ya, yang terakhir ada derajat 4, luka kotor atau infeksi. Dirty wound. Luka kotor adalah luka yang terjadi pada lingkungan yang sudah terkontaminasi oleh bakteri. Jadi kemungkinan terjadi infeksi pada luka derajat 4 itu adalah sekitar 27%. Ini lebih tinggi daripada derajat-derajat sebelumnya. Jadi untuk derajat 4 luka kotor itu contohnya adalah ulcus diabeticum. Ini. Kenapa ulcus diabeticum? Karena di sini sudah terdapat tanda-tanda inflamasi, kemudian pada orang diabetes
terdapat banyak glukosa yang tidak dicerna. Glukosa tersebut merupakan tempat perkembangbiakan bakteri yang terbaik. Jadi sehingga mudah bakteri merasuki tubuh seseorang yang menderita diabetes. Yang pertama tadi ulkus diabetikum, kemudian yang kedua abses pada tubuh. Abses pada tubuh ini menandakan bahwa di dalam tubuh itu terdapat suatu perlawanan antara imun dengan bakteri yang ada di tubuh. Ya, terakhir untuk diagnosis dari skenario yang sudah dibacakan, tadi terdapat seorang laki-laki usia 50 tahun datang dengan keluhan luka pada kaki kanannya. Jadi lukanya dalam menggaung. Maksud dalam menggaung adalah lukanya itu berbentuk seperti danau. Istilahnya seperti itu. Jadi ke dalam. Kemudian basah. Luka basah itu akibat dari suatu proses healing. Jadi di dalam darah itu terdapat komponen eritrosit, leukosit, dan plasma. Jadi plasma itu merupakan suatu proses healing, tadi sudah dijelaskan sama rekan saya. Nah, yang basah itu merupakan plasma yang keluar dari tubuh. Kemudian keluar pus pada luka tersebut. Jadi pus adalah suatu cairan yang dihasilkan oleh perkelahian antara imun dan bakteri. Nah, kemudian pada sekitar luka terdapat jaringan yang menghitam dikelilingi kulit kemerahan. Jaringan yang menghitam itu merupakan suatu jaringan yang terjadi nekrosis. Nekrosis itu merupakan kematian sel. Kematian sel di sini diakibatkan oleh suatu sel yang tidak dialiri pembuluh darah, sehingga dia mengalami kematian. Kemudian kulitnya memerah itu karena terdapat proses inflamasi dan infeksi. Ya, pertanyaannya di sini adalah luka operasi di atas termasuk dalam kategori luka kelas berapa? Jadi di sini jawaban kami menjawab termasuk derajat 4. Karena tadi menurut pengertiannya luka derajat 4 atau luka kotor adalah jenis luka yang terjadi pada lingkungan yang sudah terkontaminasi oleh bakteri. Nah, kita ambil kata kuncinya terkontaminasi oleh bakteri. Jadi pada pasien ini dia sudah mengalami kontaminasi bakteri yang ditandai dengan keluar pus pada luka tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.